Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Ada Melki, ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ini acaranya kan adalah merupakan debat adu gagasan, ya bukan kampanye gitu. Ya jadi ini memang tidak sepantasnya untuk diperagakan. Debat perdana calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029 telah digelar di halaman kantor KPU Selasa malam. Debat panas pun tersaji di debat perdana Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Perdebatan itu mengenai Pilgub DKI 2017 hingga oposisi. Mulanya Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Jokowi. Anies menyebut kini rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Prabowo pun membela Jokowi, bahkan mengatakan bahwa partainya mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dengan lantang, Prabowo pun mengatakannya kepada Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Perdebatan sengit juga terjadi saat Anies singgung Prabowo perihal putusan MK. Anies merasa Prabowo diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Menanggapi hal itu, Prabowo pun menjawabnya dengan lantang. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Tak hanya itu, isu pelanggaran HAM juga menimbulkan perdebatan sengit antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Saat itu Ganjar menanyakan pada Prabowo terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Sementara itu dalam visi misinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyampaikan slogan perubahan. Anies menyebutkan penegakan hukum di Indonesia belum maksimal. Salah satu contoh yang diangkat Anies adalah kasus Mega Suryani Dewi, korban KDRT yang tewas di tangan suaminya. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. September 2023, berita pembunuhan sadis seorang wanita oleh suaminya di dalam kontrakan menggemparkan warga Cikarang Barat. Mega Suryani Dewi dihabisi suaminya Nando hingga meregang nyawa saat kedua anaknya berada di rumah. Diketahui terdapat luka lebam dan sayatan di leher Mega saat jenazahnya ditemukan ibu kandungnya. Menurut pengakuan teman dekat dan keluarga, semasa hidup berumah tangga dengan Nando, Mega kerap mendapat perlakuan kasar. Namun demi anak, Mega bertahan.
Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya? Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul, sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anak itu terbangun dan kebetulan ada sisa darah. Almarhumah pergi sebagai seorang putri dan pergi juga sebagai seorang istri, pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. Tenang ya, anak-anak dan ibu urus. Ibu pesan ini. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah ibu bisa bawa amanah. Ibu urus dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga. Hati siapa yang tak akan patah apabila mengalami apa yang dialami oleh Bu Linda. Mohon maaf Bu, kami tidak berupaya untuk membuka luka lama yang terjadi Bu. Kami ingin mengetahui keadaan Ibu sekarang, keadaan keluarga sekarang. Kasusnya sudah terjadi hampir 3 bulan yang lalu. Bagaimana keadaan Ibu dan keluarga sekarang? Untuk kesehatan kami baik, anak-anak baik, alhamdulillah. Kalau untuk kasus emang kita lagi menunggu kapan mau ada sidang, kapan reka ulangnya aja kan lama ya, reka adegannya ya. Sebenarnya nunggu reka adegan dulu kan, kok belum juga, tapi dikasih tahu sama polisinya nanti juga Bu kalau pasti ada katanya reka adegan, tapi nanti dikasih tahu ya. Kemarin Selasa yang lalu baru ini peristiwa adegan. Terjadi di awal September, reka adegan baru dilakukan minggu lalu. Iya. Awal Desember. Tanggal 9 kalau nggak salah. Iya. Sejauh ini bagaimana keadaan anak-anaknya Bu? Saya berusaha supaya anak-anak selalu sehat, selalu baik. Malah yang gede yang pertama itu ya sekarang lagi dalam terapi supaya bicaranya lancar. Masih ada semacam trauma nggak Bu setelah kejadian ini? Iya, masih. Masih ada Bu? 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu sakit, 2 minggu nggak mau makan, nggak bisa bobo, minum kucing kalau minum gimana, begitu aja, bengong, ngelamun. Terkadang-kadang kalau lagi bobo, sekalinya bobo semalam tuh cuma 2 jam itu, manggilnya mama gitu aja. Masih nyari almarhumah? Masih kayak
kayak masih keingetan gitu ke mamahnya. Bu Linda, kaget tidak ketika kemarin dengar informasi bahwa kasus yang terjadi pada Mega menjadi bahasan dalam debat presiden, debat calon presiden? Ya kemarin saya lihat, saya sebenarnya senang ada perhatian ya. Saya maunya tuh udah ada perhatian seperti ini. Ya pengennya cepet-cepet selesai karena kita udah menunggu hampir 3 bulan. Pengen cepet-cepet apa sih namanya? Ada apa ya? Kepastian. Ada kepastian. Ada gitu. keadilan. Iya. Jangan sampai kelamaan berlarut-larut. Pengen buru-buru selesai lah gitu. Kasusnya kan kan udah lama banget, udah hampir 3 bulan ini kan menunggu. Iya. Dalam tayangan sebelumnya saya dan Ibu kami antarkan ke makam ya. Dan di sana saya menyampaikan satu kampanye stop kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus ini kan tidak boleh terjadi lagi pada pihak-pihak di luar sana. Itu kampanye yang kita suarakan bersama. Termasuk juga penanganan secara cepat dari polisi, Bu. Kalau ada laporan-laporan demikian. Ibu punya harapan nggak yang ingin disampaikan, Bu, mengenai kasus yang menimpa putri Ibu almarhumah agar tidak terjadi lagi ke depannya? Iya, harapan saya itu cukup Mega saja. Cukup yang lainnya jangan sampai ada lagi mega-mega yang lain seperti Mas bilang ya. Jangan sampai ada mega-mega yang lain seperti ini. Udah cukup anak saya aja yang merasakan seperti ini. Dari KDRT sampai meninggalnya jangan sampai ada lagi. Itu aja harapan saya. Kasihan perempuan-perempuan seperti saya kan juga perempuan yang nimpa sama anak saya itu. Orang lain juga mungkin seandainya ada yang menimpa seperti orang tuanya kayak apa gitu kan. Ya itu aja saya pengen secepatnya kasus ini selesai supaya ya di sananya juga mungkin almarhum tenang ya, kasusnya udah selesai, udah berjalan seperti apa yang kita inginkan gitu. Si pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terus ya anak-anak juga biar saya juga tenang, udah ketahuan bapaknya sekian tahun misalnya gitu. Masalah orang tuanya nggak perhatian, saya sih nggak masalah, itu aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa bintang tamunya. Terus juga disampaikan bahwa ya udah ngapain gerakan-gerakan lagi, fokus aja sama apa yang Mas lagi kerjakan di kampus, program-program aja gitu. Dalam debat Capres Perdana yang digelar di Gedung KPU Republik Indonesia, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung Melkisedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang mengalami tindak intimidasi. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, Bang. Baik. Setelah marak pemberitaan dan lain sebagainya, ada rasa gentar? Nggak ada, Bang. Nggak ada rasa gentar? Nggak ada. Oke. Melki bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua. Benar. Dengan ibu ya? Benar. Di Pontianak ya? Betul. Berarti baru pulang dari Pontianak? Baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta. Oke. Melki khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh Ibunda. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa
sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja mas, biar lebih sepi gitu. Nah, ini kultum kebangsaan mengenai apa topiknya? Kultum kebangsaan tentang kami mengkritik putusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti gitu. Sebelum kami mengadakan kultum kebangsaan, saya sudah tahu saya akan ditelepon gitu. Karena beberapa kali diskusi yang BEM UI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelpon gitu. Pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelpon. Jadi saya tahu sebelum kultum kebangsaan saya pasti akan ditelepon juga gitu. Oke, pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali. Sudah lebih dari sekali. Siapa yang Anda maksud? Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa bintang tamunya. Terus juga disampaikan bahwa ya udah ngapain gerakan-gerakan lagi, fokus aja sama apa yang Mas lagi kerjakan di kampus, program-program aja gitu. Ya pada intinya ingin berusaha untuk membatalkan acara gitu Mas. Waktu itu respon Anda seperti apa? Respon saya, karena saya sering kali Mas ya ditelepon, saya bilang, enggak Pak, males, mau tetap lanjut ya. Orangnya sama? Ada yang sama, ada yang beberapa kali nelpon, ya maksudnya beberapa kali sudah pernah menelpon, ada yang baru juga Mas. Oke, dari mana Melki mengidentifikasi orangnya sama? Dari mana membedakannya? Karena sering kali langsung ketika menelpon langsung menyebutkan saya ini dari ini gitu. Oke. Jadi saya langsung bisa. Oke. Oh ini kemarin kan nelpon juga nih sama gitu. Oke. Suaranya sama. Suaranya sama. Sempat memperkenalkan diri namanya siapa? Memperkenalkan diri namanya siapa? Namanya sama, instansinya sama, rasa yang kita rasakan pun sama gitu. Oke. Kita harus pastikan itu. Instansi yang dimaksud instansi kepolisian. 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 Oke. Melki sebutkan bukan hanya intimidasi berupa telepon atau kemudian juga sampai ke orang tua sekolah, bahkan juga serangan digital. Sejumlah serangan ini kan banyak ya ke Melki dan lain sebagainya. Dan sedikit banyak orang juga menilai bahwa ini nggak lepas dari tahun politik ini Melki. Dan apa yang Anda lakukan, termasuk apa yang Anda alami saat ini, menjadi perbincangan di elit-elit politik dan bahkan dianggap sebagai produk politik yang bisa dikapitalisasi untuk menguntungkan capres tertentu ataupun untuk mendegradasi capres lainnya. Menurut Anda seperti apa? Saya selalu sampaikan pada semua yang bertanya bahwa jangan anggap gerakan mahasiswa hari ini adalah gerakan yang punya tujuan politik tertentu di pemilu 2024 untuk memenangkan salah seorang paslon. Bagi kami Mas, ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung Prabowo Gibran, Anies Caimin atau Ganjar Mahfud. Ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung mereka. Ini bukan sekedar partai mana yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan pendapat kami. Tapi kami punya nilai-nilai dan prinsip yang jelas. Kami menolak adanya politisasi peradilan. Itu adalah pelanggaran terhadap fair trial gitu. Kami menolak adanya politik dinasti. Itu ancaman besar bagi demokrasi. Orang-orang miskin di pelosok desa tidak punya mimpi jadi pemimpin karena politik dinasti gitu. Berarti setelah putusannya diambil, Anda masih bisa percaya pada Mahkamah Konstitusi menjadi garda terakhir untuk menjaga berdirinya konstitusi Republik ini? Begini Mas, saya selalu mendukung dan menyukai hal-hal yang legal gitu. Banyak orang bilang, apakah Melki benci dengan Presiden Jokowi? Sampai Melki dan BEM UI selalu mengkritik Presiden Jokowi. Jawab saya tidak. Kami tidak pernah tidak menyukai hal-hal yang legal seperti Presiden. Presiden itu hal yang legal, harus kita dukung. Dan kritik kami adalah tanda sayang dan tanda kami mendukung hal-hal yang formal dan legal seperti itu gitu. MK adalah sesuatu entitas yang kita percaya entitas legal formal yang penting untuk menjaga konstitusi gitu. Pandangan Anda mengenai urusan demokrasi yang diangkat oleh Pak Ganjar mengenai isu Melki? Jadi gini, saya kemudian juga bertemu dengan Melki dalam sebuah acara di FAUI. Ya. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI, ya. Dia ketua BEM UI, berasal dari Kalimantan Barat, ya. Dan dia menceritakan pada saya bagaimana situasi keluarganya, ya, mengalami intimidasi semacam itu.
Terus kemudian saya juga bertanya pada dia ya, Melki, aku kok dengar ada cerita yang nggak enak terhadap kamu ya, bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang dekat dengan aparat keamanan. Terus dibilang pada saya, Bang, itulah kadang-kadang aktivis itu suka dijelek-jelekkan, bahwa seakan-akan dia itu adalah agen dari aparat keamanan, baik itu tentara ataupun polisi. Padahal saya tidak punya kaitan apapun. Tapi yang jelas intimidasi itu terjadi, ya. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi dan kepada dirinya, kepada orang tuanya juga. Betul. Kami mendengar ke sekolahnya juga itu di telepon. Sampai kemudian dia itu sekolahnya dulu gimana, kemudian dia di UI juga bagaimana, dan Anda jangan lupa ya, itu yang melakukan intimidasi itu juga bukan aparat keamanan biasa saja, tapi juga di kampus sendiri setiap ada acara-acara dari BEM UI itu juga pihak rektorat ya, itu juga melakukan upaya-upaya supaya acara itu tidak bisa digelar. Kalau ada yang berkilah bahwa itu patroli biasa misalnya, rutin dan lain sebagainya. Sekarang kalau patroli biasa kemudian ngapain kemudian ditelepon-telepon, dan Anda ini saya jelaskan aja ya, setiap mau ada acara di kampus ya, apakah itu di UI, di UGM ataupun di Universitas Airlangga ya, itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, itu selalu pihak penyelenggara itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon dan ada yang kemudian dia telepon dengan nomor telepon dari luar negeri gitu kan, dari ini, dan kemudian begitu diangkat dimatikan ya, atau kemudian yang itu yang kemudian menyatakan jangan dilanjutkan, stop. Jadi ini kayak sebelum tahun 98 lah gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam harapan kita menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul kan dijamin oleh undang-undang. Jadi begini ya, kita tahu kita udah masuk ke era reformasi, kita berharap setelah 25 tahun reformasi itu kita masuk kepada suatu situasi yang benar-benar berbeda dari era Orde Baru ya. Saya ngalami sekali bagaimana di era Orde Baru itu kadang-kadang dinding-dinding di ruangan kampus itu seakan-akan ada perkamnya gitu kan. Tapi yang ingin saya katakan, biarkan kemudian orang-orang itu bisa bersuara, biarkan orang-orang itu bisa menyatakan pendapatnya, termasuk juga di parlemen. Kenapa demikian? Makanya saya selalu menginginkan supaya ada checks and balances antara parlemen dengan eksekutif. Tapi kita tahu ya, di era Jokowi ini khususnya sejak 2019 semua oposisi itu langsung ditarik masuk ke dalam eksekutif. Jadi tidak ada checks and balances, dan itulah yang kemudian sekarang masih terus terjadi di Republik ini. Debat atau diskusi publik ini harus dilakukan dengan semuanya terlihat, dan ini bukanlah suatu interogasi, tetapi merupakan suatu proses interview begitu. Untuk Anda sendiri, Anda yang sepakat dengan podium atau tidak? Tidak.